Pagoda Emas Pancer 438. Novel sastra dan bela diri. Cerita dilanjut. Kejuaraan Keajaiban Abadi, Divisi Negeri Dongeng Limbo. Seiring berjalannya waktu, babak penyisihan telah memasuki tahap akhir. Hari ketiga sudah siang. Saat ini, lebih dari 90% kontestan telah tereliminasi. Di kota Limbo, tempat kompetisi, Mulianjue, Yu Ye dan Suimu Zenren, tiga tokoh kuat dari alam abadi Limbo, duduk di panggung tinggi di aula konferensi. Master Suimu berkata, apakah sudah waktunya untuk mengumumkannya? Yu Ye lalu memandang Mulianjue. Yang terakhir mengangguk, ya, hampir selesai. Di Menara Limbo, di depan Xiao Nunu, berlutut seorang pemuda yang memuntahkan darah. Pria itu menatap orang di depannya dengan ngeri. Beberapa saat yang lalu, pria itu masih sangat sombong, tetapi dalam sekejap mata, dia berlutut di depan Xiao Nunu. Aku kalah. Mendengar ini, Xiao Nunu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Kemenangan lainnya, 1 poin lagi berhasil dicetak. Hingga saat ini, Xiao Nunu masih mempertahankan rekor tak terkalahkan. Tidak ada satupun kerugian. Desir, cahaya putih cemerlang menyala, dan Xiao Nunu kembali ke tempat istirahat awalnya di medan perang dengan kemenangan. Tepat saat Xiao Nunu hendak memulai ronde berikutnya, suara suling yang sangat keras pertama kali mencapai telinga Xiao Nunu. Babak pertama babak penyisihan akan segera berakhir, 50 kontestan dengan poin tertinggi akan lolos, dan sisanya akan tereliminasi. Hah, mata Xiao Nunu berkilat terkejut, sudah berakhir. Suling menjawab, ya, ini hari terakhir babak penyisihan. Pada saat yang sama, di tempat kompetisi di kota Limbo, suara seperti guntur datang dari mulut Mulianjue, penguasa negeri ajaib Limbo. Babak pertama babak penyisihan akan segera berakhir, 50 kontestan dengan poin tertinggi akan lolos ke babak berikutnya. Sedangkan sisanya, semuanya akan tereliminasi. Dalam sekejap, sensasi besar terjadi di seluruh kota Limbo. Ya dewa, sebenarnya hanya ada 50 tempat yang memenuhi syarat. Apalagi, kau pikir aku bercanda, kemungkinannya kurang dari 1 dalam 1000. Di antara lebih dari 1000 orang, hanya 1 orang yang bisa memasuki medan pertempuran resmi kejuaraan kebanggaan abadi. Sejujurnya, Limbo Fairyland sudah cukup baik untuk mendapatkan 50 tempat kualifikasi. Sejauh yang saya tahu, ada banyak wilayah dengan hanya 20 atau 30 tempat kualifikasi, dan beberapa wilayah bahkan hanya memiliki 10 tempat. Saya ingin tahu siapa saja yang masuk dalam 50 besar dalam perolehan poin. Tidak perlu dipikirkan, Guan Yin, Yuan Song, Sang Shaoyan dan yang lainnya pasti ada di sana. Jangan sebut 50 teratas, 5 teratas pasti milik orang-orang ini. Saya penasaran, siapa yang akan menjadi nomor 1 dalam daftar ini. Tepat pada saat itu, kilat dan guntur menyambar di langit di atas langit ke-9. Saya melihat menara Limbo yang tingginya 10.000 meter memancarkan cahaya yang indah. Mulianjue berkata, selanjutnya, kecuali 50 kontestan teratas dalam poin, semua yang lain tereliminasi. Kemudian, menara Limbo melepaskan seberkas cahaya putih. Sinar cahaya itu melesat ke tanah, dan detik berikutnya, seluruh kelompok kontestan terakhir diteleportasi keluar secara paksa. Ada rasa jengkel, ketidakberdayaan dan keengganan di wajah setiap orang. Sial, aku bahkan tidak masuk dalam 50 besar, sungguh memalukan. Seorang pria mengepalkan tangannya, matanya hampir menyemburkan api. Orang lain mendesah, oh, akhirnya saya berhasil mencapai babak terakhir, tetapi akhirnya tersingkir. Kejuaraan Eternal Prodigy ini sungguh terlalu sulit. Dengan tersingkirnya seluruh peserta, hanya tersisa 50 orang di Menara Limbo. Zhu Mei, Yue Yun Miao, Wei Zhao dan yang lainnya menatap Menara Limbo dalam kehampaan. Xiao Nunu jelas masih berada di Menara Limbo, tapi aku tidak tahu bagaimana situasi saat ini. Wei Zhao, yang berhasil menyelamatkan hidupnya, masih agak pucat, hampir tidak ada darah di wajahnya. Alisnya berkerut dan ekspresinya tegas. Yang lain juga khawatir. Pada saat ini, Mulianjue, penguasa negeri Dongeng Limbo, melanjutkan, selanjutnya, peringkat poin 50 teratas akan diumumkan. Perhatian semua orang di tempat kompetisi segera terfokus. Peringkatnya akan segera diumumkan. Aku ingin tahu siapa yang akan mendapat tempat pertama. Itu Guan Yin. Entah Guan Yin, Yuan Song,
atau Sang Shaoyan, salah satu dari ketiganya. Aku pun berpikir begitu, berdengung. Pada saat ini, Menara Limbo memancarkan cahaya yang indah. Segera setelah itu, seorang lelaki tua berambut putih berjalan keluar dari Menara Limbo terlebih dahulu. Semua orang yang hadir langsung terdiam. Semua mata tertuju pada lelaki tua berambut putih itu. Orang tua itu berkata, "Saya adalah pengawas Menara Limbo dan wasit utama dari kompetisi pendahuluan ini. Yang saya pegang di tangan saya sekarang adalah daftar 50 teratas dalam klasemen." Saat orang tua itu berbicara, dia mengangkat tangan kanannya. Di tangan kanannya, dia memegang sebuah gulungan. Seketika, lelaki tua itu menatap Mulian Jue. Yang terakhir mengangguk dan memberi isyarat, "Baca saja hasilnya." Orang tua itu pun mengangguk, lalu di bawah tatapan semua orang tua berambut putih itu membuka gulungan itu dan mulai membacanya. Tempat ke-50 di klasemen, Liu Li. Suara lelaki tua berambut putih itu memekakkan telinga, bergema di langit. Tepat saat dia selesai berbicara, dengan suara Swiss, sebuah sosok diteleportasi keluar dari Menara Limbo. Dia adalah seorang pria yang tampaknya berusia sekitar 27 atau 28 tahun, dengan penampilan biasa, tetapi dengan ekspresi heroik di antara kedua alisnya. Orang ini adalah Liu Li. Itu kakak senior kita Liu Li dari alam King Wu. Tentu saja, kakak senior Liu Li adalah seorang jenius pekerja keras. Meskipun bakatnya tidak terlalu menonjol, dia bekerja sangat keras. Selamat kepada kakak senior Liu Li karena telah lolos babak penyisihan kejuaraan keajaiban abadi. Tepuk tangan meriah terdengar dari kerumunan di bawah, terutama mereka yang berasal dari alam King Wu, yang cukup bersemangat. Menurut mereka, hal itu juga merupakan sesuatu yang layak dirayakan bahwa seseorang di dunia peri mereka telah maju. Liu Li juga menunjukkan senyum bahagia. Perasaan menjadi orang terakhir yang maju cukup nyaman. Orang tua berambut putih itu terus mengumumkan, tempat ke-49, Yao Meng. Desir. Kemudian, sosok lain berteleportasi keluar dari Menara Limbo. Itu kakak senior Yao Meng. Kakak senior Yao Meng dari negeri dongeng Limbo kita. Peringkat kakak senior Yao Meng agak rendah, kan? Tidak rendah, tidak rendah. Kakak senior Yao Meng terutama adalah seorang pemurni senjata, dan seni bela diri adalah pekerjaan sampingannya. Sudah sangat bagus bahwa dia bisa mendapatkan tempat ke-49. Itu benar, Yao Meng menyeringai, meskipun dia berada di bawah, bagus juga dia maju. Yao Meng berkata sambil melirik ke arah tempat pertandingan di bawah, "Aku ingin tahu apakah orang itu Li Bei sudah tersingkir." Pria tua berambut putih itu terus mengumumkan peringkat. Nomor 48, Li Yong. Nomor 47, Luo Qiao. Nomor 46, Su Surou. Peringkat diumumkan satu demi satu, dan pada saat yang sama, setiap kali peringkat diumumkan, lawan akan diteleportasi keluar dari Menara Limbo. Satu demi satu tokoh yang berhasil lolos untuk maju muncul di hadapan semua orang. Mereka berdiri tinggi di langit, seperti bintang dan bulan yang tergantung di langit, bersinar terang, membuat semua orang memandangnya. Tak lama kemudian, peringkat yang diumumkan mencapai posisi ke-30. Nomor 30, Orang tua berambut putih itu tampak tertegun. Dia mengamati dengan saksama daftar pada gulungan itu, dan setelah jeda sebentar, dia berkata, tempat ke-30, Yuan Song. Begitu kata-kata ini keluar, kejutan tiba-tiba terjadi di kota Limbo. Apa-apaan ini, Yuan Song? Apakah kamu tidak salah dengar? Yuan Song sebenarnya berada di peringkat ke-30. Benarkah? Mungkinkah orang itu memiliki nama yang sama? Yang pasti, itu pasti bukan Yuan Song dari alam abadi Lingwu. Itu pasti seseorang dengan nama yang sama. Kemudian, tepat saat lelaki tua berambut putih itu selesai membaca nama itu, sebuah sosok berteleportasi keluar dari Menara Limbo. Ketika mereka melihat pihak lain dengan jelas, ada sensasi di kota Limbo. Bukan nama yang sama, pihak lainnya adalah jenius nomor 1 di alam abadi Lingwu, Yuan Song. Ya ampun, apa yang terjadi? Kok saudara Yuan Song hanya mendapat peringkat ke-30? Aku tidak tahu, apakah dia bertemu Guan Yin, atau dia tidak tampil dengan baik. Yuan Song, salah satu favorit untuk memenangkan kejuaraan, bahkan tidak berhasil masuk dalam 10 besar, yang mengejutkan semua orang. Merasakan tatapan aneh dari semua orang, wajah Yuan Song menjadi muram.
Kutu kupret sialan. Yuan Song mengumpat sambil menggertakkan giginya. Orang yang dimarahinya tak lain adalah Xiao Nunu. Dalam pertempuran kemarin, Yuan Song terluka parah oleh Xiao Nunu, dan bahkan jiwa abadi seorang kaisar alam yang kuat di dalam badannya diekstraksi secara paksa oleh Xiao Nunu. Hal ini tidak hanya menyebabkan kekuatan tempur Yuan Song menurun, tetapi juga mengharuskannya menghabiskan banyak waktu untuk penyembuhan. Selama masa pemulihan, peringkat Yuan Song di klasemen turun drastis. Lagi pula, yang lain bersaing untuk mendapatkan poin dan peringkat, sementara Yuan Song hanya bisa tinggal di tempat istirahat untuk menyembuhkan diri dan menyesuaikan diri. Hal ini juga mengakibatkan Yuan Song bermain lebih sedikit dalam periode waktu yang sama. Untungnya, Yuan Song sedang dalam kemenangan beruntun sebelum bertemu Xiao Nunu, dan dia telah mengumpulkan banyak poin, jadi dia masih mendapat tempat untuk maju berdasarkan peringkatnya di daftar poin. Jika dia bertemu Xiao Nunu pada hari pertama, dia mungkin tidak memiliki harapan untuk maju secara langsung. Di podium tempat kompetisi, Mu Lianjue, Yu Ye, dan Sui Mu Zhenren saling memandang dan melihat keterkejutan di wajah masing-masing. Pendeta Tao Sui Mu berkata, Yuan Song dari alam nirvana hanya mendapat peringkat ke-30. Sungguh tidak terduga. Yu Ye berkata dengan santai, mungkinkah dia mencoba menghemat tenaganya. Taois Sui Mu berkata, lihatlah penampilannya, dia jelas-jelas kalah. Saya pikir dia pasti telah bertemu lawan yang kuat, yang mengakibatkan kerusakan serius pada kondisinya. Jadi dia menghabiskan banyak waktu untuk penyembuhan, dan tentu saja tertinggal dalam peringkat poin. Mu Lianjue mengangguk, aku pun berpikir begitu. Yu Ye tersenyum dan berkata, mungkinkah dia bertemu Guan Yin? Taois Sui Mu, mungkin. Orang tua berambut putih itu melanjutkan membaca daftar itu. Tak lama kemudian, daftar 20 teratas diumumkan. Mereka semua adalah jenius teratas di setiap dunia peri. Berikutnya adalah 10 teratas dalam daftar. Orang tua berambut putih itu membalikkan gulungan di tangannya ke belakang. Semua orang mulai merasa gugup. Tempat ke-10, Li Yin. Desir. Detik berikutnya, sosok hijau terteleportasi keluar dari menara Limbo. Pihak lainnya memiliki sikap yang luar biasa dan arogan. Dia adalah Li Yin, murid langsung Kaisar Luan Qiu dari alam Changhun. Wah, Li Yin benar-benar berhasil masuk dalam 10 besar. Dia layak menjadi murid langsung Kaisar alam Luan Qiu. Luar biasa. Mendengar pujian dari penonton, Li Yin tampak semakin bangga. Pada saat yang sama, ketika Wei Zhouxiao, Zhu Mei, Lei Qiong dan yang lainnya melihat Li Yin, rasa dingin muncul di wajah mereka. Terutama Wei Zhouxiao, tatapan matanya menjadi tajam dan dingin. Jika bukan karena 4 manik jiwa darah, Wei Zhouxiao pasti sudah mati sekarang. Namun Li Yin tidak memperhatikan Wei Zhouxiao di bawah. Dia hanya menikmati kejayaan saat itu. Peringkat dalam 10 besar klasemen tentu saja merupakan suatu kehormatan besar. Tempat ke-9, Li Beige. Orang tua berambut putih itu terus mengumumkan. Desir. Kemudian, Li Beige dari negeri dongeng Limbo juga diteleportasi keluar. Sebagai seorang jenius dari alam abadi Limbo, Li Beige memiliki banyak kenalan. Ia mendapat tempat ke-9, yang mengundang sorak-sorai banyak orang. Orang tua berambut putih itu lalu mengumumkan posisi ke-8, ke-7, dan ke-6 secara berturut-turut. Dan segera, mereka mencapai 5 besar. Semua orang bahkan lebih bersemangat. Tempat ke-5, Yu Mengqian. Suara lelaki tua berambut putih itu meninggi beberapa derajat. Cahaya putih menyala, dan Yu Mengqian yang begitu cantik hingga mampu memikat semua makhluk, diteleportasi keluar dari menara Limbo. Dalam sekejap, terdengar sorak-sorai di kota Limbo. Bahkan Yu Ye, kepala keluarga Yu yang duduk di panggung tinggi, matanya berbinar, gadis ini Mengqian benar-benar berhasil masuk 5 besar. Tidak terduga, Yu Ye benar-benar tidak menyangka ini. Mu Lianjue dan Sui Mu Zhenren di samping mereka juga melemparkan pandangan memberi ucapan selamat. Lihat, sudah kubilangkan kalau gadis Mengqian ini mampu. Guru Sui Mu berkata sambil tersenyum. Yu Ye tersenyum dan berkata, aku benar-benar tidak menyangkanya. Mu Lianjue berkata, gadis ini tidak lemah, dia sebenarnya sangat berbakat. Yu Mengqian, yang memenangkan tempat ke-5 dalam klasemen, juga sangat senang, dan senyum di wajahnya mengharukan seperti mutiara. Orang tua berambut putih itu terus mengumumkan, tempat ke-4 adalah Qin Xining. Seketika,
Qin Shining yang juga seorang jenius di alam abadi nirvana seperti Yuan Song, muncul. Masih ada ledakan kekaguman dari penonton. Kecantikan Qin Shining tidak kalah dengan Yu Mengqian, dan popularitasnya juga sangat tinggi. Namun, Qin Shining tampaknya tidak sebahagia yang dibayangkan, dan tatapannya beralih ke tempat Yuan Song berada. Saat berada di Menara Lingbo, Qin Shining telah mendengar peringkat Yuan Song. Dia tidak dapat mengerti mengapa Yuan Song, dengan kekuatannya, bahkan tidak berhasil masuk dalam 10 besar. Orang tua berambut putih itu melanjutkan, tempat ketiga adalah Sang Shaoyan. Desir, dengan kilatan cahaya dan bayangan, Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu muncul di luar Menara Lingbo. Sebagai seorang jenius di alam abadi Lingwu, tak seorang pun terkejut bahwa Sang Shaoyan berhasil masuk dalam 3 besar. Aku ingin tahu siapa yang mendapat tempat pertama dan kedua. Seseorang bertanya. Tempat pertama pastinya Guan Yin, tapi sulit untuk mengatakan tentang tempat kedua. Sejujurnya, saya pikir Guan Yin, Sang Shaoyan, dan Yuan Song akan menempati 3 posisi teratas. Saya tidak menyangka Yuan Song akan begitu mengecewakan. Orang tua berambut putih itu melirik daftar di tangannya dan melanjutkan, tempat kedua, Guan Yin. Begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan lagi di kota Lingbo. Bukankah Guan Yin yang pertama? Seharusnya tidak. Selain Guan Yin, siapa lagi yang bisa menempati posisi pertama di klasemen? Tanpa menunggu semua orang melanjutkan perkataannya, lelaki tua berambut putih itu berhenti sejenak, dengan tatapan serius di matanya. Tempat pertama di klasemen, Xiao Nunu. Ledakan. Suara gemuruh yang memekakkan telinga bergema di langit, kemudian, 2 sosok berteleportasi keluar dari Menara Lingbo hampir pada saat yang bersamaan. Salah satunya tidak lain adalah Guan Yin dari negeri dongeng Lingbo. Orang lainnya adalah Xiao Nunu yang berasal dari alam Sutian. Tempat kedua di klasemen, Guan Yin. Tempat pertama di klasemen, Xiao Nunu. Desir, desir, saat Menara Lingbo memancarkan cahaya yang menyilaukan, 2 sosok terakhir di menara itu langsung diteleportasi keluar. Dalam sekejap, mata semua orang tertuju pada mereka berdua. Tunggu, siapa orang ini? Dia benar-benar melampaui Guan Yin, dan menempati posisi pertama di klasemen. Bukankah itu terlalu dibesar-besarkan? Apakah ini sebuah kesalahan? Semua orang menatap keduanya dengan tak percaya. Sang Shaoyan, Qin Shining, Yuan Song, Li Yin dan yang lainnya semuanya menatap Xiao Nunu. Tuan muda Xiao sebenarnya yang pertama. Yu Mengqian memandang Xiao Nunu dengan heran. Meskipun dia tahu Xiao Nunu kuat, dia tidak menyangka dia sekuat itu. Li Beige tidak dapat mempercayainya, ya dewa, saudara Xiao terlalu kuat. Mu Lianjue, Yu Ye, dan Suimu Zhenren di platform tinggi juga terkejut. Master Suimu tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah lelaki tua berambut putih itu, apakah kamu yakin? Ini juga menjadi pertanyaan semua orang yang hadir. Semua orang pada awalnya menduga bahwa orang yang menekan Guan Yin mungkin adalah Sang Shaoyan atau Yuan Song, tetapi mereka tidak pernah menyangka bahwa orang yang mengalahkan Guan Yin adalah orang yang tidak dikenal. Orang tua berambut putih itu memegang gulungan itu di tangannya, memastikannya lagi dan berkata, itu benar, perbedaan antara keduanya adalah satu kemenangan, dan keduanya memiliki rekor yang sempurna. Wow, begitu kata-kata itu keluar, seluruh hadirin terkejut. Satu perbedaan kemenangan. Dengan kata lain, Xiao Nunu memiliki 1 poin lebih banyak dari Guan Yin. Guan Yin di langit seberang tak dapat menahan tawa, kekalahan ini sungguh disayangkan. Meskipun Guan Yin bertindak relatif santai, banyak orang yang hadir tidak dapat menerima hasil seperti itu. Terutama banyak orang dari alam abadi Lingbo. Aku tidak percaya kalau kakak senior Guan Yin akan kalah. Aku juga tidak percaya. Sejauh yang aku tahu, kakak senior Guan Yin telah mencapai tahap awal Kaisar Alam, dan orang bermarga Xiao itu baru berada di alam suci. Bagaimana mungkin dia bisa mengalahkan kakak senior Guan Yin? Banyak orang yang menyatakan keraguan. Kemudian, Li Yin dari alam Changhun juga menunjuk Xiao Nunu dan berkata, orang ini pasti curang. Suara Li Yin sekeras guntur. Ia bersumpah, dengan kekuatan mereka, mustahil bagi mereka untuk meraih posisi pertama di klasemen. Pada saat ini, Sang Shaoyan dari alam abadi Lingwu juga berbicara, saya juga meragukannya. Melihat Li Yin dan Sang Shaoyan berbicara, Wei Jiaoxiao, Su Mei,
Yue Yun Miao dan lainnya di tempat di bawah mengerutkan kening. Pada saat ini semua orang gembira tetapi juga merasa cemas. Saya senang karena Xiao Nunu memenangkan tempat pertama di klasemen. Kecemasannya adalah karena Sang Shaoyan telah merusiak pil suci milik Xiao Nunu. Pada saat ini, Mu Lianjue, penguasa negeri Dongeng Limbo, berbicara. Merasa ragu itu wajar. Untuk menghilangkan keraguan di benak semua orang, babak penyisihan kedua akan dimulai berikutnya, pertarungan memperebutkan kejuaraan. Perhatian semua orang kembali tertuju pada Mu Lianjue. Permainannya belum berakhir, ada juga bagian kedua. Yu Ye di samping Mu Lianjue juga berkata, semuanya, yang baru saja berakhir hanyalah pertarungan untuk memperebutkan tempat kualifikasi. Selanjutnya, ini akan menjadi puncak dari area kompetisi negeri Dongeng Limbo kita, pertarungan untuk memperebutkan kejuaraan. Sui Mu Zhenren di samping juga berkata, benar sekali, tidak peduli bagaimana mengatakannya, pertarungan peringkat di tabel poin tidak terlalu ketat. Beberapa orang beruntung dan bertemu lawan yang lebih lemah, jadi poin mereka tinggi, sementara beberapa orang tidak beruntung dan selalu bertemu lawan yang seimbang, jadi peringkat poin mereka akan lebih rendah. Jadi, selanjutnya, itu akan menjadi pertarungan kejuaraan yang sebenarnya. Dalam sekejap, seluruh kota Limbo mendidih. Semua orang dari berbagai alam abadi bersorak serentak. Begitulah kira-kira, apakah itu naga atau serangga? Kita akan tahu setelah pertarungan sungguhan. Ya, melihat baru percaya, mendengar baru percaya, hanya apa yang kita saksikan dengan mata kepala sendiri yang merupakan kebenaran. Dukung pertarungan kejuaraan. Saudara Guan Yin, kamu nomor 1. Ayolah, Saudara Yuan Song, aku yakin pangkatmu tidak akan serendah itu. Saudara Sang Shaoyan akan menang, alam abadi Lingwu adalah juaranya. Satu demi satu suara terdengar di tempat kompetisi. Guan Yin mengangkat sudut mulutnya sedikit, sepertinya tempat pertama yang menjadi milikku akan diambil kembali. Sang Shaoyan dan Li Yin saling berpandangan, dan sedikit rasa dingin terpancar di mata mereka. Ekspresi Qin Xining, Yu Mengqian, Li Beige, Yao Meng dan lainnya juga menjadi jauh lebih serius. Apa yang disebut klasemen hanyalah sementara. Kompetisi yang sesungguhnya belum datang. Mu Lianjue, penguasa negeri Dongeng Limbo, mengangkat tangannya dan melambaikan tangan, dan menara Limbo di kehampaan berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Medan perang kejuaraan, mulai. Ledakan. Saat kata-kata itu terucap, angin dan guntur bergulung-gulung, dan langit pun berubah warna. Kemudian, di tengah-tengah tempat kompetisi di bawah, sebuah arena megah perlahan muncul. Arena itu berbentuk persegi dan cukup megah. Orang-orang di sekitar segera mundur dan memberi ruang yang cukup. Mu Lianjue berkata, semuanya, ada 50 tempat untuk promosi, tetapi hanya ada satu juara. Perlu disebutkan bahwa pemenang kejuaraan Limbo Fairyland kami akan menerima hadiah tambahan. Mendengar ini, Xiao Nunu, Guan Yin, Sang Shaoyan, Li Yin, Li Beige dan yang lainnya semua memiliki cahaya yang menyala di mata mereka. Bahkan hati Yuan Song pun menjadi jauh lebih gelisah. Pada saat ini, seorang jenius di 50 besar klasemen bertanya, saya ingin tahu apa aturan pertarungan kejuaraan ini. Mu Lianjue menjawab, tidak ada aturan. Apa, tidak ada aturan? Semua orang tampak bingung. Mu Lianjue menjelaskan, benar sekali, tidak ada aturan dalam pertarungan kejuaraan, dan orang yang berdiri di atas panggung pada akhirnya adalah juaranya. Semua orang menatap tajam. Tidak ada aturan, artinya pertarungan kejuaraan dapat berupa duel 1 lawan 1 atau pertarungan jarak dekat yang sengit. Hei, Li Yin dari alam Changhun mensibir, jika memang begitu, maka itu mudah. Desir, itu terjadi dalam sepersekian detik. Li Yin bergerak dan menjadi orang pertama yang muncul ke panggung. Li Yin segera mencabut pedang Huoluan dari sarungnya, lalu mengarahkan pedang itu ke arah Xiao Nunu. Tuan Xiao, turunlah. Tingkah laku Li Yin langsung menimbulkan sensasi besar. Ini adalah sesuatu yang tidak diduga oleh siapapun. Li Yin berada di peringkat ke-10 dalam klasemen, yang juga merupakan hasil yang sangat bagus. Tapi Xiao Nunu adalah yang pertama. Mengapa pihak lain berani menantang Xiao Nunu? Sial, apakah Li Yin sudah bosan hidup? Li Beige mengerutkan kening dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Tahukah kamu, di hari pertama kedatangannya di negeri Dongeng Limbo, Li Yin sempat terlibat konflik langsung dengan Xiao Nunu.
Li Yin jelas bukan tandingan Xiao Nunu. Tetapi sekarang, pihak lain benar-benar berani menantang Xiao Nunu di depan umum. Ada masalah. Pasti ada masalah. Li Beiqi merasa gelisah, Li Yin tidak bodoh, pasti ada sesuatu yang mencurigakan. Wei Zhouxiao, Zhu Mei, Lei Qiong dan lainnya di luar stadion menjadi semakin cemas. Alasan mengapa Li Yin tidak takut adalah karena Xiao Nunu telah terkena kutukan Sang Shaoyan. Terlebih lagi, Sang Shaoyan telah mengajarkan Li Yin metode merapal mantra, yang berarti bahwa selama Li Yin merapal mantra, dia dapat mengalahkan Xiao Nunu. Itulah sebabnya Li Yin begitu sombong. Sang Shaoyan juga memberi isyarat tolong kepada Xiao Nunu, dan senyum di wajahnya sangat bangga. Namun, yang tidak diketahui Sang Shaoyan dan Li Yin adalah bahwa Xiao Nunu telah menemukan bahwa ada yang salah dengan pil tertinggi. Terlebih lagi, kutukan dalam pil suci telah lama terhapus. Di mata Xiao Nunu, perilaku Li Yin cukup bodoh hingga terlihat imut. Saudara Xiao, hati-hati dengan jebakan. Li Beiqi memperingatkan. Yu Mengqian juga berkata, ya, Tuan Xiao, hati-hati dengan penipuan. Sebelum Xiao Nunu sempat berbicara, Li Yin di bawah mengejek lagi, Tuan Xiao, mengapa Anda tidak turun? Saya akan membuat semua orang melihat dengan jelas bahwa Anda hanya bisa naik ke puncak klasemen dengan cara curang. Li Yin memfitnah tanpa etika. Menurutnya, tidak masalah apakah Xiao Nunu menduduki puncak klasemen berdasarkan kemampuan aslinya atau tidak. Karena kehidupan Xiao Nunu ada di tangan Li Yin. Cahaya redup melintas di mata Xiao Nunu, jangan menyesalinya. Saat kata-kata itu terucap, Xiao Nunu menghilang begitu saja. Dengan suara keras, Xiao Nunu mendarat dengan mantap di panggung bawah. Dalam sekejap, energi dahsyat menyebar ke segala arah, disertai retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di permukaan arena. Li Yin yang berada di depan langsung terdorong mundur lebih dari 10 langkah. Orang-orang di luar arena tidak dapat menahan diri untuk tidak terkejut. Sungguh momentum yang kuat. Momentum orang ini sungguh menakjubkan, beraninya Li Yin menantangnya. Dan sejauh yang saya tahu, Li Yin dikalahkan oleh Xiao Nunu sebelum babak penyisihan dimulai. Jangan khawatir, mari kita tunggu dan lihat. Pertarungan di atas ring akan segera dimulai. Pertarungan untuk kejuaraan akan segera dimulai. Begitu Xiao Nunu melangkah ke atas panggung, aura yang dipancarkannya membentuk kekuatan penghancur sepihak pada Li Yin. Ekspresi Li Yin sedikit berubah. Xiao Nunu ini jauh lebih kuat dibandingkan saat dia pertama kali datang ke negeri dongeng Lingbo. Tapi tak masalah, dia punya mantra yang diajarkan oleh Sang Shaoyan. Dengan kekuatan mantra itu, cukup untuk mengendalikan Xiao Nunu. Bukan aku yang menyesal. Li Yin tidak ragu sama sekali. Dia membentuk segel dengan satu tangan dan merapal mantra. Teknik pemecah jiwa, awal. Namun, detik berikutnya, Xiao Nunu bergerak dan menyerbu ke arah Li Yin. Li Yin merasakan hembusan angin jahat bertiup di wajahnya, dan melihat Xiao Nunu sudah ada di depannya. Li Yin terkejut, apa yang terjadi? Mengapa mantranya tidak berfungsi? Kemudian, Xiao Nunu meninju dan menyerangnya secara langsung. Li Yin tanpa sadar mengayunkan pedang api luan ke arah Xiao Nunu. Ledakan. Kemudian, tinju Xiao Nunu langsung mengenai pedang api luan. Dengan suara keras, energi pedang di pedang api luan menghilang, dan pedang panjang di tangan Li Yin terlepas dari tangannya. Apa ini? Mata Li Yin membelalak, telapak tangannya retak, darah muncrat keluar, dan badannya tanpa sadar mundur ke belakang. Sebelum Li Yin bisa berdiri tegak, Xiao Nunu menyusul Li Yin seperti kilatan petir keemasan dan meninjunya lagi. Li Yin hanya bisa mengangkat tangannya untuk menyambutnya. Minggir, dia meraung. Tetapi bagaimana kekuatannya bisa menyaingi Xiao Nunu? Saat tinju dan telapak tangan mereka bertabrakan, pancar ki yang dahsyat terpancar ke segala arah, dan seluruh lengan Li Yin hancur menjadi bola kabut darah di tempat. Ledakan. Penampilan luar biasa itu membuat semua orang tercengang. Kabut darah merah meledak di atas cincin itu. Pertarungan pertama di pertandingan kejuaraan membuat semua orang yang hadir tercengang. Sial, apakah Li Yin ada di sini untuk mengolok-olokku? Aku pikir dia akan bertingkah sok hebat, tapi ternyata dia sangat payah. Aku akui tadi aku sedikit takut pada Li Yin, tapi, hanya itu. Kutu kupret denganmu, siapa yang memberi Li Yin keberanian? Beberapa saat yang lalu, Li Yin mengarahkan pedangnya ke Xiao Nunu dan mengejeknya dengan cara yang paling langsung. Tanpa diduga,
Dia tampan kurang dari 3 detik sebelum dia dikalahkan oleh Xiao Nunu. Bukan hanya semua orang yang terkejut, bahkan Li Yin sendiri pun terkejut. Melihat lengannya yang hancur, Li Yin tertegun. Di mana mantra yang kau janjikan? Bagaimana dengan kesepakatan bahwa satu pikiran saja dapat mengakhiri hidup Xiao Nunu? Mungkinkah Sang Shaoyan berbohong padaku? Otak Li Yin menjadi kosong dan dia hampir kehilangan kemampuan untuk berpikir. Apakah kamu menyesalinya? Xiao Nunu berkata dengan nada sinis, lalu dia berbalik ke samping dan mengangkat kakinya, lalu menendang dada Li Yin dengan keras. Ledakan. Kekuatan tendangan ini sungguh dahsyat dan mendominasi. Tulang dada Li Yin hancur total dan paru-parunya terasa seperti mau pecah. Wow, seteguk besar darah menyembur keluar dari mulut Li Yin. Dia membungkuk dan terbang seperti guguk Mahtei, kehilangan kemampuannya untuk bertarung di tempat. Kesenjangan antara posisi pertama dan ke-10 di klasemen tergambar sempurna saat ini. Ekspresi Guan Yin, Yuan Song, Qin Xining, Yu Mengqian dan lainnya semuanya berubah. Li Yin benar-benar mencari kemahteihannya sendiri. Beraninya pihak lain melakukan hal itu. Beraninya dia memprovokasi Xiao Nunu di depan umum. Mengapa dia harus melakukan itu? Sang Shaoyan di luar ring juga membelalakkan matanya. Mantranya gagal, mustahil. Melihat Li Yin akan mahtei di tangan Xiao Nunu, Sang Shaoyan tidak bisa lagi duduk diam. Dia terbang menuju arena di bawah. Jika kau berani menyentuhnya, Kaisar Luan Qiu tidak hanya akan menghancurkanmu hingga menjadi abu, tetapi juga akan meratakan dunia peri tempatmu berada, hingga rata dengan tanah. Saat Sang Shaoyan bergerak, 5 roda dewa yang sangat cemerlang dengan cepat mengembun di belakangnya. Momentum Sang Shaoyan melonjak bagai air pasang, dan dengan kekuatan roda dewa yang mendesaknya, sebuah kekuatan telapak tangan yang dahsyat menamparkan ke arah Xiao Nunu. Orang-orang yang hadir di sana diam-diam terkejut. Sang Shaoyan sangat kuat, saya khawatir dia telah mencapai Kaisar Alam setengah langkah. Benar sekali, paling lama dalam waktu setengah tahun, Sang Shaoyan akan mampu menembus tahap awal Kaisar Alam. Dia layak menjadi anak ajaib nomor 1 di alam abadi Lingwu. Kejadian itu terjadi begitu cepat hingga serangan Sang Shaoyan telah mencapai Xiao Nunu. Tetapi tidak ada kepanikan di wajah Xiao Nunu. Dia hanya mengayunkan pedang kanannya dan Tai Sang Feng Hua menyerbu keluar. Dentang, Tai Sang Feng Hua mengeluarkan aura pedang yang dahsyat, yang dengan cepat membesar dan berubah menjadi pedang raksasa berwarna tinta dalam sekejap mata. Ledakan, gelombang udara dahsyat meledak antara langit dan bumi. Kekuatan telapak tangan Tai Sang Feng Hua dan Sang Shaoyan bertabrakan satu sama lain, lalu meledakkan aliran udara yang kacau. Ruang retak dan cuaca berubah. Semua orang di sekitar terkejut dan mundur karena dampak yang mengerikan itu. Ekspresi terkejut di wajah semua orang bahkan lebih besar. Xiao Nunu berdiri di sana dengan tenang, sorot matanya penuh ejekan, kutukan dalam pil suci tidak dapat membunuhku. Wajah Sang Shaoyan berubah drastis, kamu. Pihak lain benar-benar tahu. Sebuah firasat buruk tiba-tiba muncul dalam hati Sang Shaoyan. Ledakan, langit berubah warna, dan angin menggulung awan. Pola peri emas yang cantik muncul di badan Xiao Nunu, kemudian api keemasan menyala. 5 roda dewa emas yang sangat sakral dengan cepat mengembun di belakang Xiao Nunu. Anak ajaib nomor 1 di alam abadi Lingwu, ha. Senyum sinis muncul di bibir Xiao Nunu, kau dan anak ajaib nomor 1 di alam abadi Nirvana, keduanya sampah. Keduanya sampah. Kata-kata yang tiba-tiba itu bagaikan guntur di telingaku. Dalam sekejap, mata semua orang tanpa sadar beralih ke Yuan Song dari alam abadi Nirvana. Mungkinkah Yuan Song juga kalah dari Xiao Nunu? Wajah Yuan Song muram saat ini, dan gigi belakangnya hampir patah. Akan baik-baik saja jika Xiao ini hanya mengejek Sang Shaoyan, tetapi dia malah menyeretnya keluar dan mencambuk mahiyatnya. Namun, sebelum semua orang bisa memikirkannya, Xiao Nunu mengaktifkan kekuatan supernaturalnya. Bas! Disertai getaran angkasa yang dahsyat, sebuah gunung hitam gelap tiba-tiba muncul di langit di belakang Xiao Nunu. Di atas gunung hitam itu, terkumpul cahaya petir yang tak terhitung jumlahnya. Puncak-puncak gunung ditutupi dengan ukiran-ukiran aneh yang saling bersilangan, yang masing-masing mengandung kekuatan untuk memusnahkan semua makhluk hidup. Ketika Yuan Song melihat gunung hitam ini, matanya hampir keluar. Ini adalah kekuatan sihir guru dari Kaisar Alam.
Tidak ada seorang pun yang hadir lebih mengenal kekuatan sihir ini selain Yuan Song. Ini adalah kekuatan sihir ke-6 yang dia peroleh dari jiwa abadi Kaisar Alam, puncak penjara guntur murka ilahi. Tetapi pada saat ini, kekuatan ajaib ini benar-benar ditunjukkan oleh Xiao Nunu. Apa yang sedang terjadi? Apa yang sedang terjadi? Yuan Song tidak dapat menahan gemetarnya. Mu Lianjue, Yu Ye dan Sui Mu Zhenren, 3 pria kuat dari alam abadi Lingbo yang duduk di panggung tinggi, tidak bisa menahan diri untuk tidak berdiri. Mereka bertiga menatap gunung hitam di belakang Xiao Nunu. Mu Lianjue berkata dengan suara yang dalam, momentum ini, mengapa terasa seperti kekuatan magis Kaisar Alam? Yu Ye berkata, aku juga merasakan bahwa itu adalah kekuatan magis yang hanya bisa ditunjukkan oleh Kaisar Alam. Pendeta Tao Sui Mu bertanya dengan ragu, tetapi dia hanya memiliki basis kultivasi dari almarhum Rilem Sein. Semua orang bingung. Tahukah kau, Xiao Nunu hanya memiliki 5 roda dewa di belakangnya. Dalam keadaan normal, mustahil baginya untuk menampilkan kekuatan sihir ke-6. Namun, Xiao Nunu tidak dapat diukur dengan standar orang normal. Kekuatan sihir ke-6, puncak penjara guntur murka dewa. Xiao Nunu menatap Sang Shaoyan di depannya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia menggunakan kekuatan supernatural kelimanya untuk mengaktifkan kekuatan supernatural ke-6 yang dijarahnya. Gunakan kekuatan Rilem Sein untuk mengendalikan kekuatan Rilem Emperor. Ciptakan momen yang paling menakjubkan. Ledakan. Gunung hitam itu meledak dengan aura penghancur yang tak tertandingi dan menghantam Sang Shaoyan. Puncak penjara guntur murka dewa bagaikan gunung suci kuno, dan guntur yang menyelimutinya bagaikan naga gila. Pada saat ini, langit dan bumi gelap, dan alam semesta telah kehilangan warnanya. Sang Shaoyan tiba-tiba merasakan bahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dalam kepanikan, Sang Shaoyan tidak punya pilihan selain melawan dengan sekuat tenaga. Kekuatan sihir kelima, tangan lingsu. Berdengung. Sebuah telapak tangan besar menamparkan gunung hitam itu. Satu sisi bagaikan gunung suci kuno, sisi lainnya bagaikan tangan dewa. Kekuatan magis kedua lelaki itu masing-masing memenuhi separuh langit, menyuguhkan pemandangan yang amat spektakuler dan megah. Sang Shaoyan sangat mengesankan, namun, paling banter dia hanya mencapai tingkat kultivasi Kaisar Alam setengah langkah. Namun, Xiao Nunu sedang memperlihatkan kekuatan magis Kaisar Kerajaan yang sesungguhnya saat ini. Sekalipun dia mengerahkan segenap tenaganya, Sang Shaoyan tidak akan mampu menahan serangan Xiao Nunu. Ledakan. Kekuatan besar bersatu, langit pun hancur. Yang satu merupakan kekuatan gaib seorang santo dunia, yang satu lagi merupakan kekuatan gaib seorang kaisar dunia. Perbedaan kekuatan antara keduanya jelas terlihat. Sama sekali tidak ada ketegangan. Di bawah tatapan kaget orang banyak, puncak penjara guntur murka dewa langsung menghancurkan kekuatan telapak tangan Sang Shaoyan, lalu terus menyerang Sang Shaoyan. Ledakan. Kekuatan mengerikan dilepaskan dalam kehampaan, dan guntur yang tak terhitung jumlahnya meledak antara langit dan bumi. Detik berikutnya, kekuatan yang tak tertahankan mengalir ke badan Sang Shaoyan. Tidak, Sang Shaoyan menjerit pendek dan melengking, lalu badannya meledak dalam kehampaan. Terkejut. Pemandangan yang tiba-tiba itu mengejutkan semua orang yang hadir. Satu gerakan, meninggial seketika, Sang Shaoyan, yang menempati peringkat ketiga dalam klasemen dan merupakan jenius terkuat di alam abadi Lingwu, dibunuh oleh Xiao Nunu dalam satu gerakan. Semua orang yang hadir sangat terkejut hingga kulit kepala mereka mah-teh rasa. Tidak seorang pun menyangka bahwa Sang Shaoyan akan begitu rentan. Ya dewa, Sang Shaoyan sudah meninggial. Cara ini terlalu kejam. Tatapan mata semua orang ketika mereka melihat Xiao Nunu berubah drastis. Li Yin benar-benar dikalahkan oleh Xiao Nunu, tetapi dia masih bisa menerimanya. Tetapi sulit dipercaya bahwa Sang Shaoyan terbunuh seketika. Di luar venue, Wei Jiaoxiao, Zhu Mei, Mu Chao, Yue Yun Miao dan lainnya semuanya tercengang di tempat mereka berada. Lei Qiong tidak dapat menahan tawanya, aku tahu bahwa kekhawatiran kita semua tidak perlu. Wei Jiaoxiao juga terus menggelengkan kepalanya, salahkan aku takut pada orang itu, Li Yin di Menara Lingbo. Tadi, beberapa orang masih khawatir kalau Xiao Nunu akan dikendalikan oleh mantra Sang Shaoyan, tapi sekarang tampaknya dia hanya menakut-nakuti dirinya sendiri. Mu Chao juga berkata, dengan kehati-hatian Tuan Xiao Nunu,
bagaimana dia bisa diperhitungkan oleh Sang Shaoyan. Zhu Mei tertawa dan berkata, itu alarm palsu. Langit dipenuhi darah yang menari-nari dan gelombang udara melonjak. Xiao Nunu tampak tenang, tetapi orang lain di luar tempat kejadian berada dalam kebingungan. Pada saat ini, bahkan Guan Yin, yang berada di peringkat kedua, tidak dapat menahan diri untuk tidak mengerutkan kening, dan tidak ada tanda-tanda kelegaan di wajahnya. Bukan suatu kebetulan jika Xiao Nunu mampu menempati posisi pertama klasemen. Mata Yu Mengqian berbinar, Tuan Xiao, Anda sungguh hebat. Faktanya, Yu Mengqian selalu sangat percaya diri pada Xiao Nunu. Lagi pula, ketika mereka berada di Gunung Lingyan, Xiao Nunu telah menunjukkan metode yang sangat ampuh. Yuan Song, Qin Xining, Li Beige dan lainnya memiliki ekspresi yang berbeda. Terutama Yuan Song, cara dia memandang Xiao Nunu seolah-olah dia adalah monster. Dia benar-benar mencuri kekuatan gaib guru Kaisar Alam. Meskipun Yuan Song tahu betul dari mana datangnya kemampuan Xiao Nunu, dia tidak berani berbicara, apalagi melangkah maju. Saat berada di Menara Limbo, Yuan Song hampir mati di tangan Xiao Nunu. Tanpa jiwa abadi dari Kaisar yang kuat itu, kekuatan Yuan Song tidak sebaik Sang Shaoyan. Bahkan Sang Shaoyan pun langsung terbunuh oleh Xiao Nunu dalam satu gerakan, apalagi dia. Di panggung tinggi, Mulian Jue menarik napas dalam-dalam, tidak diragukan lagi, itulah kekuatan magis Kaisar Alam. Yu Ye dan Sui Mu Zhenren sama-sama mengerutkan kening. Kekuatan sihir yang dapat membunuh Sang Shaoyan dalam satu gerakan pasti bukan kekuatan sihir orang suci alam. Hanya kekuatan sihir Kaisar Alam yang memiliki kekuatan mengerikan seperti itu. Sayangnya, Xiao Nunu hanya memiliki tingkat kultivasi Sein Realm. Bagaimana dia bisa menggunakan kekuatan supranatural ke-6? Ini tampaknya menjadi pertanyaan yang sulit dipahami oleh mereka bertiga. Di atas ring, Xiao Nunu melirik Li Yin yang sekarat di tanah. Pada saat ini, Li Yin masih bernapas. Tapi Xiao Nunu jelas tidak bermaksud membiarkan pihak lainnya pergi. Sekarang giliranmu. Sekarang giliranmu. 3 kata dingin keluar dari mulut Xiao Nunu. Semua orang di kota Limbo melihat ke arah Li Yin berada. Saat Sang Shaoyan meninggal, orang yang paling panik pastinya Li Yin. Dia memasang ekspresi ngeri di wajahnya dan menatap Xiao Nunu dengan ketakutan di matanya. Tetapi luka-lukanya sendiri membuatnya tidak mungkin untuk melawan, apalagi bangkit dan melarikan diri. Tolong, tolong. Li Yin ketakutan. Dia memandang orang lain di sekitar ring dengan panik. Dia berharap seseorang dapat menghentikan Xiao Nunu saat ini. Akan tetapi, bahkan orang kuat setingkat Sang Shaoyan pun terbunuh dalam satu gerakan oleh Xiao Nunu, jadi siapa yang berani ikut campur? Yuan Song kalah, Sang Shaoyan kehilangan nyawanya. Kurasa satu-satunya yang mampu melawan Xiao Nunu di medan perang adalah Guan Yin. Seseorang di luar lapangan berkata dengan suara berat. Aku penasaran apakah Guan Yin adalah lawannya. Sulit untuk mengatakannya. Sejauh yang aku tahu, Guan Yin adalah Kaisar Alam tahap awal yang asli, dan poin di antara keduanya hanya terpaut satu kemenangan. Sulit untuk mengatakan siapa yang akan menang atau kalah, tetapi Guan Yin jelas satu-satunya di lapangan yang bisa bertarung. Pada saat ini, Guan Yin tampak ragu-ragu. Pertarungan kejuaraan sangatlah penting. Masuk 50 besar klasemen hanya berarti memperoleh tempat yang memenuhi syarat. Namun jika Anda memenangkan kejuaraan, akan ada hadiah tambahan. Menghadapi pahala tambahan ini, tak seorang pun akan tergoda. Oleh karena itu, Guan Yin mempertimbangkan apakah akan mengambil tindakan. Di sisi lain, Qin Xining dari alam abadi Nirvana tidak dapat menahan diri untuk sedikit menyipitkan matanya. Jelas, dia juga memiliki beberapa pikiran dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia bukan tandingan Xiao Nunu. Tetapi jika semua orang di lapangan mengambil tindakan dan menyerang bersama, maka peluang untuk mengalahkan Xiao Nunu akan sangat besar. Pada saat itu, dia dapat bergabung dengan Yuan Song untuk menghadapi Guan Yin dan yang lainnya guna bersaing memperebutkan kejuaraan. Lagi pula, tidak ada aturan dalam pertarungan kejuaraan ini. Tidak peduli cara apa yang digunakan, yang penting kita bisa menang, tidak apa-apa. Pada saat yang sama, Xiao Nunu sudah berjalan di depan Li Yin, dan cahaya peri keemasan yang mendominasi melintas di telapak tangan Xiao Nunu seperti kilat. Pada saat itu, terdengar suara seperti guntur meledak di langit. Berhenti, hati semua orang terguncang dan mereka merasa tak mantap dalam melangkah. Apa ini? Aura seorang kaisar alam yang kuat.
Seseorang berkata, "Siapa ini?" Semua orang menatap ke langit. Bahkan Mulian Jue, Yu Ye, dan Sui Mu Zhenren, 3 pria kuat dari alam abadi Lingbo, menunjukkan ekspresi terkejut. Ledakan, petir menyambar dan guntur bergemuruh, langit kehilangan warnanya dan tekanan besar menyelimuti semua orang. Detik berikutnya, sosok setengah baya mengenakan jubah kekaisaran hitam dan mahkota rambut yang mendominasi muncul di hadapan semua orang. Ada bayangan ilusi burung dewa yang berkeliaran di sekitar orang ini, dan bayangan burung dewa itu berkelap-kelip dengan pola warna-warni. Di belakangnya, roda ilahi 6 jalan tergantung. Roda dewa 6 jalan, ini jelas merupakan simbol kaisar alam yang kuat. Kakinya menginjak kekosongan, dan dia berjalan ke arah kami selangkah demi selangkah. Setiap langkah memancarkan rasa tertekan yang sulit ditanggung makhluk hidup manapun. Kaisar Luan Qiu. Tiba-tiba seseorang di antara hadirin berseru, "Ya dewa, itu adalah Kaisar Alam Luan Qiu dari alam Changhun." Tidak heran dia memiliki aura yang begitu kuat, ternyata dia adalah Kaisar Alam Luan Qiu yang terkenal. Kaisar Alam Luan Qiu, sosok hebat di dunia Changhun. Dia memiliki basis kultivasi tahap tengah Kaisar Alam. Dia juga guru Li Yin. Ketika Li Yin melihat Kaisar Alam Luan Qiu muncul di panggung, matanya berbinar, seolah-olah dia telah melihat seorang penyelamat. "Tuan, Tuan, selamatkan aku." Terjadi keributan di kota Lingbo. Tidak seorang pun menyangka bahwa Kaisar Luan Qiu akan muncul saat ini. Wei Jiaoxiao, Zhu Mei, Mu Chao dan yang lain di luar ring tidak bisa menahan rasa gugup. "Sial, aku sudah mengalahkan yang lebih muda, dan sekarang yang lebih tua datang. Apa yang harus kulakukan?" Lei Qiong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Wei Jiaoxiao berkata dengan suara yang dalam, "Jangan khawatir, bahkan Kaisar Alam Luan Qiu tidak akan berani secara terbuka melanggar aturan, kompetisi kebanggaan abadi, tidak ada seorang pun di dunia peri yang dapat melakukan itu." Mendengar hal itu, beberapa orang merasa lega. Pada saat ini, Mulian Jue berbicara, "Saya minta maaf karena tidak menyambut Anda, Kaisar Luan Qiu." Nada bicara Mulian Jue tenang dan tidak terlalu hangat atau terlalu dingin. Setelah jeda, dia melanjutkan, "Namun, menurut aturan turnamen keajaiban abadi, tidak seorang pun selain kontestan yang boleh mengganggu kompetisi dalam keadaan apapun, apalagi mengambil inisiatif untuk menyerang kontestan di lapangan. Saya pikir Kaisar Luan Qiu harus memahami aturan ini. Lingbo Fairyland hanyalah salah satu dari 3.000 area kompetisi prodigi turnamen. Lingbo Fairyland bukan penyelenggara. Orang yang mendirikan kontes keajaiban abadi adalah makhluk tingkat tinggi, dan tidak ada dunia peri yang mampu menyinggung perasaannya. Oleh karena itu, menghadapi kedatangan Kaisar Luan Qiu, Mulian Jue tidak khawatir pihak lain akan melakukan sesuatu yang tidak pantas. Ada rasa dingin di mata Kaisar Alam Luan Qiu. Dia tentu saja tahu apa yang dimaksud Mulian Jue. "Aku tidak akan ikut campur dalam kompetisi ini. Tujuanku datang ke sini adalah untuk membawa Yin pergi." Kaisar Luan Qiu melihat ke arena di bawah. Xiao Nunu menatap langsung ke mata agung Kaisar Luan Qiu dan berkata tanpa ekspresi, "Jika kamu ingin membawanya pergi, berarti kamu ikut campur dalam permainan ini." Wow, begitu kata-kata ini keluar, terjadi keributan di kota Lingbo. Sejujurnya, semua orang mengira Xiao Nunu akan memberikan muka kepada Kaisar Luan Qiu. Namun tanpa diduga, Xiao Nunu memilih untuk berjuang keras. Kaisar Luan Qiu juga tetap tenang, "Jika kau mengampuni nyawanya, semua dendam akan terhapus." Xiao Nunu menjawab, "Bagaimana kalau aku tidak melakukannya? Apakah kau akan membunuhku?" Kaisar Luan Qiu berkata, "Saya katakan bahwa saya tidak akan mengganggu permainan, dan saya tidak akan menyerang Anda, karena Anda dilindungi oleh aturan permainan. Namun, negeri dongeng tempat Anda berada, dan orang-orang di sekitar Anda, tidak dilindungi oleh aturan." Ancaman. Ancaman paling langsung. Kaisar Alam Luan Qiu benar-benar tidak dapat berbuat apapun terhadap Xiao Nunu, tetapi negeri dongeng tempat Xiao Nunu berada akan menjadi sasaran alam Changhun. Xiao Nunu berkata, "Apakah kau mengancamku?" Kaisar Luan Qiuji sedikit mengangkat sudut mulutnya, matanya penuh penghinaan, "Saya yakin Anda akan membuat pilihan yang tepat." Ancaman yang kuat. Semua orang dapat merasakan sisi dingin Kaisar Luan Qiu. Yu Mengqian dan Li Bei tidak bisa tidak merasa khawatir terhadap Xiao Nunu. Bagaimanapun juga, menjadi sasaran peri level 6 adalah hal yang sangat merepotkan. Di sisi lain,
yang lainnya tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Hei, hehe. Pada saat ini, Li Yin, yang sedang berbaring di atas ring, memanjat sambil tersenyum. Badannya terhuyung-huyung. Meskipun dia tampak malu, dia sangat sombong. Bagaimana jika aku mengancammu? Apa yang bisa kulakukan padamu? Sebelum dia selesai mengucapkan kata apa, tiba-tiba, cahaya peri emas yang mendominasi melesat keluar dari telapak tangan Xiao Nunu dan langsung menusuk tenggorokan Li Yin. Ledakan, setetes darah merah mengalir keluar, dan pupil semua orang di antara penonton mengecil. Mata Li Yin terbuka lebar, dengan ekspresi ngeri. Cahaya peri yang mendominasi itu bagaikan tombak, dilepaskan dari telapak tangan Xiao Nunu dan menembus leher Li Yin. Xiao Nunu berkata dengan dingin, "Maaf, saya tidak menerima ancaman." Setelah itu, Xiao Nunu menekan lengannya ke bawah, dan cahaya abadi yang kejam itu berayun ke bawah seperti bilah pedang, dan badan Li Yin langsung terbelah dua, dan bahkan jiwa abadi di badannya terbelah dua, dan terbunuh di tempat. Kalimat "maaf, saya tidak menerima ancaman" yang keluar dari mulut Xiao Nunu seperti penghakiman terakhir terhadap Li Yin. Cahaya abadi yang mendominasi, seperti bilah petir, langsung membelah Li Yin menjadi dua bagian, dan benar-benar menghancurkan jiwa abadi lawan. Dan itu terjadi di depan Kaisar Luan Qiu. Melihat Li Yin yang terbelah menjadi dua, semua orang yang hadir merasakan kulit kepala mereka kesemutan dan punggung mereka dingin. Bahkan Mulian Jue, Yu Ye dan Sui Mu Zhenren, tiga kaisar kuat dari alam abadi Lingbo, tercengang. Sejujurnya, hampir semua orang mengira Xiao Nunu akan memilih untuk berkompromi, dan semua orang mengira Xiao Nunu tidak akan mampu menghadapi Li Yin hari ini. Siapa yang menyangka Xiao Nunu mampu membunuh Li Yin dengan begitu mudah dan rapi? Li Beiqi mengerutkan kening, "Oh, saudara Xiao, kamu, oh." Li Beiqi mendesah terus-menerus. Sejujurnya, menurut pendapat Li Beiqi, Xiao Nunu agak impulsif. Di depan Kaisar Zhen Luan Qiu, Li Yin terbunuh, dan dendam ini timbul dengan alam Changhun. Ekspresi Yu Mengqian juga sedikit serius. Dia tidak dapat menahan diri untuk tidak melihat ke arah posisi kepala keluarga Yu Ye, dan berkata dalam hati, Tuan Muda Xiao membunuh Li Yin, dan Kaisar Alam Luan Qiu ini pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Setelah kompetisi ini selesai, aku hanya bisa meminta bantuan kakek. Kemarahan memuncak, niat membunuh, meluap. Kaisar Luan Qiu sangat marah hingga gigi belakangnya hampir patah. Dia mengira Xiao Nunu akan menyerah, namun tanpa diduga, Xiao Nunu malah menghancurkan kehidupan Li Yin. Jika Xiao Nunu tidak berdiri di panggung kontes keajaiban abadi pada saat ini, Kaisar Luan Qiu pasti akan mengambil tindakan. Namun seperti yang dikatakan Mulian Jue, tidak peduli di negeri dongeng manapun, tidak seorang pun bisa melanggar peraturan kejuaraan keajaiban abadi. Oleh karena itu, dia hanya bisa menekan niat membunuh di dalam hatinya. Baiklah, sangat bagus. Kaisar Alam Luan Qiu menatap Xiao Nunu, peraturan melindungimu. Aku akan pergi hari ini, tetapi peraturan kontes keajaiban abadi hanya dapat melindungimu. Aku tidak akan menyerah pada apa yang terjadi hari ini. Setelah berkata demikian, Kaisar Alam Luan Qiu bersiap pergi dengan marah. Namun, saat Kaisar Alam Luan Qiu berbalik, suara dingin Xiao Nunu terdengar lagi. "Apakah aku mengizinkanmu pergi?" desir. Tiba-tiba, Xiao Nunu menghilang dari panggung. Dan detik berikutnya, Xiao Nunu muncul di hadapan Kaisar Alam Luan Qiu. Munculnya adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Ya dewa, apa yang terjadi? Dia tidak akan membiarkan Kaisar Alam Luan Qiu pergi. Anak baik, sekarang dia sudah keluar dari arena, dia tidak lagi dilindungi oleh peraturan kejuaraan kebanggaan abadi. Benar sekali, dia ada di atas panggung, Kaisar Alam Luan Qiu tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi jika dia mengambil inisiatif untuk menyerang, maka itu akan menjadi dendam pribadi. Guan Yin, Yuan Song, Qin Xining, Yu Mengqian, Li Beiqi dan semua orang di lapangan tidak mengerti mengapa Xiao Nunu berani menghalangi jalan Kaisar Alam Luan Qiu. Tahukah kamu, pihak lainnya adalah Kaisar Alam yang benar-benar kuat. Dan dia berada di tahap tengah alam Kaisar Alam. Mengapa Xiao Nunu berani melangkah maju? Kejadian itu terjadi dalam sekejap, dan sebelum semua orang bisa bereaksi, 5 roda dewa di belakang Xiao Nunu bersinar dengan kecemerlangan ilahi. Pada saat yang sama, momentum dahsyat keluar dari badan Xiao Nunu. Memangnya kenapa kalau aku Kaisar Alam? Aku, Xiao Nunu,
akan membunuhnya tanpa ragu. Kekuatannya mengguncang langit dan amarahnya sekuat banteng. Li Yin yang telah memprovokasiku berkali-kali, pantas mati. Dan, Kaisar Luan Qiu, yang menggunakan alam sutian dan alam abadi Jiushu untuk mengancam Xiao Nunu, bahkan lebih pantas mati. Kaisar Luan Qiu tidak dapat lagi menahan amarahnya, kau mencari kematian. Tanpa ragu sedikit pun, Luan Qiu langsung menggunakan jurus pembunuh terkuatnya. Kekuatan sihir ke-6, penghakiman sayap ilahi. Teriak, saat kata-kata itu terucap, sesosok hantu burung dewa yang besar langsung menyerbu keluar dari belakang Kaisar Luan Qiu. Burung dewa itu mengembangkan sayapnya, memancarkan pola-pola dewa 5 warna yang menawan. Saat bergerak, burung dewa itu dengan cepat berubah menjadi pedang dewa 5 warna raksasa. Pedang dewa 5 warna memiliki aura yang menakutkan. Dimanapun ia memotong, ia membunuh semua makhluk hidup. Kedua sisi gagangnya bagaikan sayap yang terbentang, berbahaya dan menakjubkan. Wajah semua orang berubah lagi dan lagi. Kaisar alam Luan Qiu ini benar-benar ingin membunuhnya secara langsung, tidak memberikan kesempatan kepada Xiao Nunu untuk bertahan hidup. Di mata semua orang, Xiao Nunu akan membayar harga mahal atas sikap impulsifnya. Akan tetapi, menghadapi pukulan mematikan dari Kaisar alam Luan Qiu, Xiao Nunu tidak menunjukkan perubahan emosi sama sekali. Api peri emas menyala di badannya, dan tanda peri kuno berbentuk cincin muncul di antara alisnya. Ledakan. Dalam sekejap, sebuah gunung hitam besar muncul lagi di langit di belakang Xiao Nunu. Dia sekali lagi menggunakan kultivasinya di alam suci untuk mengaktifkan kekuatan supernatural di alam kaisar. Namun yang berbeda dari pembunuhan Sang Shaoyan sebelumnya adalah kali ini, Xiao Nunu menambahkan peningkatan kekuatan pancer Bati Jue. Kekuatan sihir ke-6, puncak penjara guntur murka dewa, 100 kali diperkuat. Berdengung. Saat kata-kata itu terucap, gunung hitam itu langsung meledak dengan kekuatan suci 100 kali lipat. Bukan hanya ukurannya yang bertambah cepat, tetapi kekuatan guntur yang menyelimutinya juga melepaskan momentum yang sangat dahsyat dan merusiak. Bagaimanapun, Xiao Nunu hanya memiliki tingkat kultivasi Rilem Sein. Dengan tingkat kekuatannya saat ini, sulit baginya untuk mendukung konsumsi peningkatan 10.000 kali kekuatan magis Kaisar Alam, jadi Xiao Nunu memilih peningkatan kekuatan 100 kali. Tetapi bahkan dengan peningkatan 100 kali lipat, kekuatan yang dilepaskannya masih cukup eksplosif. Cukup untuk menghadapi musuh di tahap tengah Rilem Kaisar Rilem. Ledakan. Dalam sekejap, gunung hitam itu bertabrakan langsung dengan pedang bersayap 5 warna, dan energi mengerikan yang belum pernah terjadi sebelumnya dilepaskan antara langit dan bumi. Saat langit riyuntuh, sebuah pemandangan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Pedang raksasa 5 warna yang dilepaskan Kaisar Luan Qiu dengan cepat hancur. Apa? Semua orang di negeri dongeng Lingbo membelalakkan matanya. Bahkan Mulian Jue, Yu Ye dan Sui Mu Zhenren, 3 Kaisar Alam, terkejut. Bagaimana ini mungkin? Mulian Jue berkata sambil mengepalkan tangannya. Di bawah hantaman gunung hitam, kekuatan sihir ke-6 Kaisar Luan Qiu dengan cepat riyuntuh, dan kekuatannya tidak mampu menghentikan serangan Xiao Nunu. Tahukah kamu, keduanya memiliki kekuatan ilahi Kaisar, tetapi Xiao Nunu telah memperkuat kekuatannya 100 kali lipat. Siapa yang kuat dan siapa yang lemah? Perbedaannya jelas. Ledakan. Pedang bersayap 5 warna yang besar berubah menjadi bubuk di seluruh langit, dan Kaisar Luan Qiu tertegun sejenak. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia tidak punya waktu untuk terkejut. Angin jahat yang kuat bertiup di wajahnya, dan puncak gunung hitam menghantam badan Kaisar Alam Luan Qiu dengan kekuatan yang menghancurkan. Ledakan. Kekuatan yang ganas dan mendominasi menembus badannya, dan Kaisar Luan Qiu memuntahkan darah dan terbang mundur. Organ dalamnya sepertinya akan meledak, bahkan jiwanya pun mengalami dampak yang besar. Wow, Kaisar Luan Qiu mundur sambil menyemburkan darah. Adegan ini mengejutkan semua orang yang hadir. Kerja bagus. Ini adalah orang yang berkuasa di kerajaan Kaisar. Terlebih lagi, dia adalah orang kuat di tahap tengah Kaisar Alam. Bahkan setelah menggunakan kekuatan sihir ke-6, dia masih tidak mampu menahan serangan Xiao Nunu. Guan Yin, Yuan Song, Qin Xining, Li Beige dan lainnya merasa otak mereka menjadi kosong dan benar-benar kehilangan kemampuan untuk berpikir. Akan tetapi, sebelum Kaisar Luan Qiu bisa menenangkan diri, Xiao Nunu berubah menjadi cahaya keemasan dan muncul di hadapannya.
Dentang, Tai Sang Feng Hua di tangan Xiao Nunu memancarkan cahaya ilahi yang cemerlang. Tidak bagus. Wajah Kaisar Luan Qiu berubah, dan dia segera memanggil senjata ajaib berbentuk cakram. Ada hampir 30 pola dewa kuno pada senjata ajaib itu. Namun, kemampuan reaksi Kaisar Alam Luan Qiu yang terluka parah berkurang drastis. Sebelum dia bisa mengaktifkan senjata ajaib di tangannya, Xiao Nunu melambaikan Tai Sang Feng Hua dan menebaskan cahaya pedang tajam berwarna tinta. Cahaya pedang itu bagaikan bulan sabit yang mengejar bintang-bintang, merobek langit dan membelah udara, membesar tanpa batas. Mendesis, cahaya pedang mewarnai matanya menjadi dingin, dan seiring dengan terpotongnya ruang, cahaya pedang yang dingin dan kejam itu langsung menembus tenggorokan Kaisar Alam Luan Qiu. Yang terakhir hanya merasakan dingin di lehernya, dan detik berikutnya, kepala bundar melayang. Kaisar Alam Luan Qiu, kepalanya terpisah dari badannya. Bersambung.